Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebahas sebuah topik yang, jujur aja, lumayan dinamis, menarik, tapi kadang juga kerasa cukup sensitif. Kita akan mengupas tuntas ketegangan antara profesionalisme di sebuah organisasi nirlaba keagamaan dengan gaya hidup para pemimpinnya. Ya, ini obrolan yang benar-benar krusial soal apa jadinya ketika niat baik berbenturan dengan realitas operasional di lapangan. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita punya peta jalan yang jelas hari ini. Kita akan melihat semuanya secara objektif, mulai dari paradoks kepemimpinan gereja, urusan legalitas dan dana umat, irisan antara sisi legal, etika, dan teologi, lalu dampaknya terhadap integritas sampai ke pilar-pilar untuk perubahan organisasinya. Kita mulai dari bagian pertama, paradoks kepemimpinan gereja. Nah, ini adalah realitas yang mungkin sering banget kita lihat sehari-hari. Kalau kita perhatikan, ada kontras yang luar biasa tajam di lapangan. Di satu sisi, mayoritas pelayanan itu digerakkan oleh para relawan dan staf yang kompensasinya sangat terbatas atau bahkan nggak ada sama sekali. Tapi di sisi lain, nah ini dia, nggak jarang kita nemuin fenomena pemimpin berkelimpahan yang menikmati fasilitas jauh di atas rata-rata orang yang melayani bareng mereka. Bener-bener bumi dan langit. Terus, kenapa kontras ini jadi masalah besar? Nah, karena situasi ini tuh nyiptain apa yang kita sebut sebagai beban moral buat para pemimpin. Coba bayangin, saat seorang pemimpin harus menimbang kesejahteraan para pekerja akar rumput dan relawannya, terus membandingkannya dengan fasilitas mewah yang mereka nikmati sendiri, wah, di titik itulah integritas dan hati nurani mereka benar-benar diuji secara langsung. Sekarang, kita beralih ke bagian kedua. Kita tinggalkan sejenak sisi emosionalnya dan masuk ke fakta objektif soal legalitas dan dana umat. Pastinya, organisasi keagamaan itu beroperasi di bawah payung hukum negara kita ya. Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Nomor 28 Tahun 2004 yang secara spesifik mengatur tujuan organisasi nirlaba. Garis batasnya itu tegas banget. Aset yayasan secara absolut bukanlah aset pribadi dari para pembina atau pengurusnya. Pemisahan antara dompet yayasan dan dompet pribadi ini sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Dari situ muncul satu pertanyaan yang paling sering ditanyain dan mungkin paling provokatif di masyarakat. Apakah gaya hidup mewah seorang pemimpin agama itu secara otomatis berarti dia melanggar hukum? Menariknya, realitas hukumnya itu ternyata kondisional. Secara hukum positif, punya gaya hidup mewah itu sendiri nggak selalu ilegal, selama dananya memang berasal dari sumber pribadi yang sah. Tapi, ini baru akan jadi pelanggaran hukum jika, dan ini adalah syarat utamanya ya, jika dana umat atau aset yayasan tadi disalahgunakan buat mendanai gaya hidup pribadi tersebut. Lanjut ke bagian ketiga, irisan antara legal, etika, dan teologi. Disinilah kita mulai melihat standar profesionalisme secara lebih menyeluruh. Karena, ternyata sekedar lolos dari jerat hukum aja tuh nggak cukup. Dan ini dengan sangat pas mengilustrasikan lensa yang harus kita pakai. Profesionalisme yang sejati itu butuh keseimbangan sempurna di tengah-tengah diagram Venn ini, antara apa yang legal secara hukum, apa yang dianggap etis oleh masyarakat, dan apa yang sejalan dengan teologi atau ajaran agamanya. Titik temu inilah yang melahirkan akuntabilitas yang sesungguhnya. Nah, bahayanya, kalau keseimbangan ini hilang, kita bakal langsung lihat tanda-tanda peringatan bermunculan di organisasi. Misalnya, kesenjangan kompensasi yang terlalu jomblang. Terus kesehatan tata kelolanya memburuk. Muncul juga keengganan untuk transparan soal uang. Nggak ada tuh yang namanya audit eksternal atau laporan ke publik. Ujung-ujungnya, organisasi ini nggak lagi berjalan secara profesional, tapi malah disetir murni sama selera pribadi sang pemimpin. Bahaya banget kan? Masuk ke bagian keempat. Dampak pada integritas. Ini soal sisi manusiawi dan emosional ketika standar-standar tadi dilanggar. Trust adalah basis pelayanan. Kepercayaan itu adalah fondasi utama. Tanpa adanya rasa percaya dari jemaat, dari pendonor, atau dari para pelaksana di lapangan, seluruh bangunan organisasi ini bakal runtuh seketika. Integritas itu ibaratnya mata uang paling berharga yang mereka punya. Dan runtuhnya kepercayaan ini efeknya beruntun, kayak efek domino. Pertama, waktu keadilan dirasa nggak ada, relawan bakal ngalamin demotivasi dan burnout yang parah. Kenapa bisa gitu? Karena mereka ngerasa kehilangan sosok pemimpin yang bisa jadi teladan, yang punya empati dan solidaritas. Pada akhirnya, kita dipaksa buat nanya, apakah gaya hidup seorang pemimpin itu bisa jadi contoh hidup bersederhana, ataukah malah jadi batu sandungan yang mematikan semangat orang-orang yang melayani di bawahnya? Sekarang, di bagian kelima, mari kita beralih ke sesuatu yang lebih positif. Pilar perubahan organisasi. Ini solusi konkretnya.
Materi ini nawarin 4 pilar kuat buat ngebangun profesionalisme organisasi. Pertama, good corporate governance, alias tata kelola yang baik dengan check and balances dan SOP yang jelas. Kedua, manajemen SDM yang etis buat mastiin keadilan. Ketiga, komitmen pada servant leadership. Dan yang keempat, digitalisasi buat menjaga integritas dan transparansi data keuangan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Dalam konteks obrolan kita, konsep ini punya arti yang sangat spesifik, yaitu kerelaan hati seorang pemimpin untuk membatasi fasilitas pribadinya, semata-mata demi memprioritaskan program dan tujuan utama organisasinya. Intinya, mendahulukan misi di atas kenyamanan pribadi. Tentunya, perubahan ini butuh langkah nyata, terutama di sisi keuangan. Ini bisa jadi semacam contekan buat kita. Dari kondisi yang kurang profesional di mana semuanya tertutup, harus digeser ke kondisi ideal yang seharusnya. Tata kelola keuangan wajib dibuka, diaudit, dan dilaporkan secara profesional. Ini barometer paling gampang buat ngukur kesehatan sebuah organisasi. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan provokatif ini. Apakah organisasi Anda saat ini digerakkan oleh selera pribadi segelintir orang, atau murni oleh standar profesional yang benar-benar melayani umat? Silakan pakai lensa legal, etika, dan teologi yang baru aja kita bedah tadi untuk mengevaluasinya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.